Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Rafa Televisi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam penuh keberkahan di bulan suci Ramadan kali ini. Senang sekali saya dapat menemani Anda dalam program spesial Rafa Televisi yaitu Kurma, Kuliah Ramadan. Pemirsa, saya Fatika Nur Aini yang akan menemani segmen talk show Rafa Televisi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema Lailatul Qadar dan harapan baru. Waktu terbaik memulai lembaran baru dalam kehidupan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memaknai malam Lailatul Qadar sebagai momen istimewa untuk memperbaiki diri. Dan untuk membahas tema kali ini kita telah hadir bersama narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten, yaitu Profesor Dr. Rizan Rusli MA. Ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang di Fatikoh. Apa kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah baik dan semua terkendali. Alhamdulillah, saya juga baik. Oke, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama, Ya. Prof, kita tuh sering kali mendengar malam Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Tapi sebenarnya apa sih makna Lailatul Qadar bagi kita sebagai umat muslim? Oke, baik. Terima kasih di Fatikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas undangan dari Rafa TV kepada kami dalam acara yang sangat bagus, Kurma, Kuliah Ramadan, dan setahu saya Kurma ini sudah masuk kepada tahun ke-7 salah saya. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dik Fatika, pertanyaannya ini tentu kita berlandaskan kepada surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah warruh fiha biizni rabbi. Ya, itu ya, sampai berapa ayat itu. Untuk menjawab ini, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini malam penentuan, malam qadar, malam pentakdiran, malam ketentuan yang diberikan Tuhan, dan tentu ini malam yang tidak tahu kapan datangnya. Dan maka di sini ada hadis Rasulullah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi asfil asri awakhir wala yajtahidu fi ghairi. Bahwa kata Aisyah, Rasulullah dia sangat bersungguh-sungguh terutama pada 10 malam terakhir, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Artinya apa? Karena ketidakpastian datangnya malam qadar itu, meskipun sudah ada 10 malam terakhir tapi tidak jelas kapan itunya. Memang beberapa pendapat ulama dan hadis itu menyatakan itu di malam ganjil. Persoalannya kita tidak tahu malam ganjil yang keberapa. Ini yang menyebabkan kita harus memprioritaskan peribadatan, dan ini nilai-nilai spiritual yang harus dimunculkan. Dan karena ketidakpastian datangnya Lailatul Qadar ini, maka di sini muncul sebuah pelatihan konsisten, bahwa tidak hanya pada malam terakhir saja kita harus beribadah, tapi sudah dimulai dari awal, dari 10 malam pertama, sebelum minggu kedua dan terakhir. Dan ini menunjukkan konsistensi dan keistiqomahan, ya, keberlanjutan. Dan tentu ini menjadi sebuah harapan dengan kekonsistenan, dengan keterus menerusan dalam ibadah ini akan berlanjut kepada berikutnya pada bulan-bulan setelah Ramadan ini. Demikian, Fatika. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya ya, Prof, turunnya Al-Quran itu bagaimana hubungan Lailatul Qadar dengan perubahan spiritual umat muslim pada malam Lailatul Qadar itu sendiri? Ya, karena ketidakpastian tadi, kapan datangnya malam itu, maka disinilah dimunculkan kesiapan mental untuk selalu beribadah.
untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan. Baik kita dalam sedekah, meningkatkan sedekah kita, baik kita iktikafnya, kita meningkatkan iktikafnya, dan berbagai persoalan ibadah-ibadah yang itu perlu kita terus tingkatkan. Demikian. Terus banyak banget nih orang yang berharap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Menurut Profesor, bagaimana sih cara untuk mempersiapkan diri kita sendiri dalam menyambut malam Lailatul Qadar? Tentu persiapan kita dalam menyambut Lailatul Qadar ini, pertama harus ada peningkatan beribadah kita kepada Allah. Kedua, dalam bentuk bisa jadi Qiyamul Lail. Kita sering mendengar kata-kata Qiyamul Lail. Bahkan terutama di 10 hari terakhir ini banyak yang i'tikaf, banyak yang menyediakan waktunya untuk urusan ukhrawi ini. Dan ini menunjukkan bahwa keinginan kita untuk mencapai, untuk memperoleh Lailatul Qadar ini mengalahkan kegiatan kita dari sifatnya duniawi. Nah, karena ini lebih ke ukhrawi, dan ini menunjukkan bahwa kita harus mementingkan kehidupan berikutnya, tidak hanya kehidupan sekarang ini. Iya. Ya, ini. Betul. Berarti kita harus mementingkan untuk di bulan suci Ramadan ini, apalagi di malam Lailatul Qadar ini kita tuh harus fokus untuk beribadah Ya. untuk kehidupan kita selanjutnya, ya, Prof. Fokus ibadah dalam artian begini, bukan berarti meninggalkan kegiatan duniawi. Ya, jangan lupa bahwa untuk ukhrawi itu harus juga melewati duniawi. Nah, yang bedanya saat ini ketika di 10 malam terakhir ini itu harus ada peningkatan ibadah kita, peningkatan amal kita, dan lain sebagainya. Nih, dalam kehidupan sehari-hari tuh kita tuh sering ingin berubah menjadi sosok yang lebih baik, akan tetapi kadang sulit untuk memulainya. Apakah malam Lailatul Qadar bisa menjadi momentum untuk memulai perubahan itu? Bisa. Malam Lailatul, usaha kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi menjadi momentum kita untuk dalam perbaikan untuk peribadahan berikutnya. Sangat-sangat bisa. Alhamdulillah kalau begitu. Terus untuk generasi muda zaman sekarang nih, Prof, yang untuk Gen Z nih ya, yang sekarang tuh banyak banget kesibukan dan distraksi digital. Bagaimana cara sederhana agar tetap bisa memanfaatkan malam-malam terakhir dari Ramadan ini, malam Lailatul Qadar? Kalau generasi Gen Z sekarang ini dengan keberadaan alat komunikasi, HP, apa segala macam, aplikasi banyak aplikasi yang terkait dengan ada Muslim Pro, kemudian apa yang semuanya menampilkan berbagai hal terkait dengan peribadahan, dan ini saya pikir menjadi sarana untuk peningkatan generasi Gen Z dalam peribadahan. Masing-masing generasi, masing-masing kita mungkin punya HP, dan di dalam HP itu ada aplikasi-aplikasi yang mendukung hal-hal yang positif, ya, termasuk di sana itu ada, ya, bisa dengan ceramah apa dalam i'tikaf, dan bisa membaca Al-Quran melalui HP dan lain sebagainya. Berarti nggak ada alasan untuk kita tuh untuk meninggalkan beribadah itu untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, gitu. Betul. Untuk memanfaatkan sebuah aplikasi yang bermanfaat. Tepat sekali. Nah, terakhir Prof, pesan Profesor untuk pemirsa Rafa Televisi yang ada di rumah, yang dimana agar tidak melewatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini, apalagi sekarang udah mulai mau Lebaran kita sekarang. Ya, kalau dalam sebuah kegiatan perlombaan, justru di saat inilah babak final untuk melihat keberhasilan kita atau tidak. Nah, tentunya harapan pesan untuk generasi untuk para pemirsa Rafa TV, mari di malam-malam penentuan ini, babak final ini, mari kita selalu tingkatkan amal ibadah kita, peramalan-peramalan kita dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Tentu bisa dengan kebersamaan, bisa dengan masing-masing individu kita untuk hal yang baik ini.
Demikian harapan kami terhadap pemirsa. Ayo kita tingkatkan terus amal ibadah kita, sehingga dengan amal ibadah yang kita lakukan ini bisa memberi pengaruh kita setelah bulan Ramadan ini. Demikian. Terima kasih Profesor. Dan teman-teman, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sekali keistimewaan, sekaligus menjadi momen terbaik bagi kita untuk melakukan refleksi dan memulai perubahan. Dan malam yang mengajak kita untuk memperbaiki diri serta menumbuhkan harapan baru dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Rizan Rusil MA atas ilmu dan pesan berharga yang telah dibagikan dalam perbincangan pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Rafa Televisi yang telah setia menonton program spesial kami, yaitu Kurma Kuliah Ramadan. Saya Fatikoh Nuraini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafa TV selalu menginspirasi.